Shalom kasih Kristus, senang rasanya kita kembali mendengarkan renungan hari ini. Mari tetap melekat dalam Tuhan dan kita bangun kesatuan dalam ikatan besar keluarga Allah. Karena bukan hanya di dunia, tetapi akan berlangsung dalam kekekalan. Kita berdoa, Bapa Surgawi, terima kasih buat hari ini Engkau telah kembali memberikan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah lewat renungan ini firman Tuhan terus makin berakar dalam kehidupan kami. Dan kami terus makin dibawa untuk mengenal Engkau. Dan dibangun dalam satu kekeluargaan besar, yaitu keluarga Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema keluarga Allah. Terdapat dalam Efesus 2 ayat 19 demikian firman Tuhan. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Kasih Kristus, waktu kita dilahirkan di bumi, kita dengan sendirinya menjadi anggota baru dari satu keluarga. Demikian juga dengan iman kita di dalam Yesus Kristus, Tuhan sebagai Bapa dan kita sebagai anak-anaknya, dan orang-orang percaya lainnya menjadi saudara-saudara kita, dan gereja menjadi keluarga rohani kita. Keluarga Allah meliputi semua orang yang percaya pada masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Pertanyaannya, apakah semua orang itu keluarga Allah? Memang semua manusia diciptakan oleh Allah, tetapi tidak semua orang merupakan anak Allah dan menjadi bagian dari keluarga Allah. Untuk menjadi keluarga Allah adalah dengan dilahirkan kembali rohnya, yaitu dengan percaya, mengundang dan menerima Yesus sebagai Tuhan dalam pribadinya. Inilah yang disebut dengan kelahiran baru atau dilahirkan kembali secara roh. Dengan demikian, ia punya kehidupan yang baru. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sejak kita percaya dan menerima Yesus, saat itu kita menjadi anggota baru dalam keluarga yang baru, yaitu keluarga kerajaan Allah. Dalam Galatia 3 ayat 26 mengatakan, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Kasih Kristus, bila kita membaca firman Tuhan, keluarga kita secara rohani lebih penting dibandingkan dengan keluarga secara jasmani. Mengapa? Karena keluarga rohani tersebut akan berlangsung selamanya. Keluarga-keluarga kita di bumi merupakan pemberian Allah yang mengagumkan, tetapi mereka semua bersifat sementara, terkadang gampang pecah karena perceraian, bahkan berpisah secara pasti yaitu kematian. Sedangkan keluarga kita secara rohani, hubungan kita dengan orang-orang percaya akan berlanjut sampai kepada kekekalan. Keluarga rohani merupakan kesatuan di mana ikatannya jauh lebih kuat dan lebih tetap ketimbang hubungan darah. Sebagai anggota keluarga surgawi, sudah seharusnya kita memiliki kehidupan yang berbeda dari orang-orang dunia, di mana akal budi kita dibaharui sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna, tercatat dalam Roma 12 ayat 2. Dengan menyandang status anggota keluarga surgawi, terjadilah satu perubahan besar. Perubahan apa? Kita yang dahulu jauh dari Allah, kini menjadi dekat dengannya. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Tercatat dalam Efesus 2 ayat 13. Kita yang dahulu hidup dalam perseteruan dengan Allah, sekarang telah diperdamaikan dengannya. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Tercatat dalam 2 Korintus 5 ayat 18. Kita yang dahulu hidup dalam kegelapan, kini dipanggilnya keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tercatat dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Kita yang dahulu terbuang oleh karena dosa dan pelanggaran kita, sekarang menjadi orang-orang pilihan dan sangat berharga di mata Tuhan. Kita yang tadinya warga dunia sekarang menjadi warga surga. Memang secara jasmani kita masih hidup di dunia ini, tetapi kita ini bukan lagi orang-orang duniawi yang hidup menurut keinginan daging kita, melainkan hidup menurut pimpinan Roh Kudus. Sebagai anggota keluarga surgawi, kita mengemban misi
menjadi berkat dan kesaksian yang baik bagi dunia ini. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna, membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa, Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Engkau membawa kami masuk dalam satu keluarga yang baru, yaitu keluarga kerajaan Allah. Kami mengucapkan syukur atas apa yang Kau sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Kami dibawa untuk menjadi bagian yang besar, yaitu keluarga Allah. Keluarga yang terus-menerus terjadi sampai pada hari kekekalan. Tuhan, kami mengucapkan syukur, pimpin kami agar kami memiliki satu sikap kehidupan yang mencerminkan Engkau, karena kami adalah keluarga-Mu dan bagian dari kerajaan-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat semuanya ini, dan ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita kedahkan kedua tangan kita untuk mengakhiri renungan ini. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi. Di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kasih Kristus, sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.